Renungan kita hari ini adalah seri terakhir dari seri belajar berdoa yang diambil dari model doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 6. Dan fokus kita hari ini ada pada ayat yang ke-13 yang berbunyi seperti demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius 6 ayat 13. Ketika seseorang menjadi pengikut Kristus, ia tidak langsung kebal terhadap pencobaan, dan ia tidak otomatis bebas dari pengaruh yang jahat. Yang terjadi malah ia semakin peka akan hadirnya godaan dan pengaruh yang jahat dalam hidupnya, karena panca indera rohaninya mulai bisa melihat dan membedakan mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari dunia ini. Bagaimana kita bisa hidup sebagai orang percaya, bukan saja untuk bertahan tetapi bertumbuh di dalam Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Bapa kita di surga sudah menyediakan pertolongan, dan cara Tuhan menolong tidak selalu dengan meniadakan pencobaan, tetapi dengan menyediakan cara untuk kita bisa lepas dari yang jahat. Cara Tuhan menolong adalah dengan kita berdoa kepada Tuhan. Ketika si jahat menuntut untuk menampi Petrus seperti gandum, Tuhan Yesus menolong Petrus dengan berdoa. Yesus berkata kepada Petrus, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Lukas 22 ayat 32. Tuhan Yesus tidak berdoa supaya iblis membatalkan niatnya. Tetapi Tuhan Yesus berdoa supaya iman Petrus tidak gugur. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap dan disalibkan, ia mendapati murid-muridnya tertidur. Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Matius 26 ayat 41. Berdoa adalah senjata yang Tuhan sediakan untuk kita, supaya kita gunakan, supaya kita terluput dari pencobaan dan lepas dari yang jahat. Berdoa kepada Tuhan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap aktivitas musuh, yaitu iblis yang bermaksud menjatuhkan kita. Berdoa membuat kita lebih waspada atas perangkap-perangkap si jahat. Jadi berdoalah kepada Tuhan dan jangan menyepelekan senjata yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita lihat asal-usul pencobaan. Firman Tuhan mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 13-14. Pencobaan tidak datang dari Tuhan, tetapi dari keinginan kita manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan keinginan ini memiliki daya tarik yang kuat, sehingga sampai menyeret dan memikat orang yang menjadi korbannya. Misalnya, seseorang yang punya keinginan kuat untuk menjadi kaya akan dicobai oleh keinginannya ketika cara-cara untuk mendapatkan harta tidak dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Keinginannya ini akan mempengaruhi pikirannya, sehingga pikirannya mulai merasionalisasikan keputusan yang dia ambil tanpa mempertimbangkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memakai kalimat yang sangat kuat. Keinginan kita bisa menyeret dan memikat kita untuk melakukan apa yang dimaui. Kita bisa lihat dengan jelas dalam masyarakat bagaimana keluarga yang tadinya baik menjadi pecah dan hancur karena suami atau istri diseret dan dipikat oleh keinginannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan masih banyak contoh lainnya. Kita tidak bisa mengalahkan keinginan kita dengan kepandaian akal budi manusia.
Karena ada iblis yang ikut bekerja dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, pakai senjata yang Tuhan sudah sediakan. Senjata berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa kita melibatkan Tuhan dalam peperangan kita. Nah, kalau Tuhan terlibat, kita ya pasti menang dan tidak jatuh ke dalam dosa. Adanya keinginan tidak menjadikan kita berdosa. Yang bikin kita berdosa adalah ketika kita menuruti keinginan itu. Firman Tuhan menjelaskan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 15. Sesuatu yang sangat mungkin untuk kita memiliki hidup yang berkemenangan atas godaan. Tetapi peperangan ini tidak bisa kita menangkan dengan akal budi manusia, melainkan hanya dengan berlutut kepada Tuhan dalam doa. Hanya ketika Tuhan terlibat, kemenangan menjadi bagian kita. Kiranya Roh Kudus menyegarkan kerinduan Anda untuk berdoa. Amin.